matematika peminatan hari ini kita ke subbab baru ya, yaitu persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Ini ada di halaman 138. Jadi melanjutkan materi ya. Nah, materi tentang ini masih subbabnya aljabar vektor. Ya, aljabar vektor sudah sebelumnya kemarin. Sini persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Misalkan ada ini ya, pangkalnya adalah vektor O, titik O pangkalnya, ada vektor A dengan ini adalah vektor R. Yang sini vektor A, kalau ditulis dalam satu huruf kecil ya, vektor R. Kemudian ada vektor P. Nah, vektor P ini arahnya dari A melalui A dan R. Nah, kalau di matematika wajib atau di pelajaran matematika SMP ya, kita sudah belajar tentang persamaan garis lurus melalui dua titik. Ya, di sini sebenarnya sama, yang ditanya adalah persamaan garisnya, tapi ini dari sebuah vektor. Nah, langsung aja ya di sini. Jika titik-titik pada sebuah garis lurus melalui A dengan arah vektor P, ya ini melalui A, arahnya arah vektor P ya, mempunyai vektor posisi ini. Nah, ini vektor posisinya. Ini kaitannya dengan materi vektor yang lalu juga ya. Vektor A ditambah TP. Nah, TP ini maksudnya T-nya kita nggak tahu. T itu besarannya berapa. Misalkan 2P, 3P, dan seterusnya. Ya. Jadi vektor R sama dengan, ini vektor R ya, vektor R sama dengan vektor A ditambah TP. Nah, T ini adalah bilangan real. Itu merupakan skalar, disebut persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Jadi nanti kalau di soal pasti ada diketahui vektor A-nya berapa, vektor P-nya berapa, T-nya berapa, atau yang ditanya R. Itu yang ditanya R, nanti bisa sih salah satu yang ditanya, atau yang ditanya P. R sama A-nya berarti diketahui, atau vektor A yang ditanya, vektor R sama P diketahui ya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh 19 ya, ada di halaman 139 sebelahnya. Carilah persamaan vektor. Nah, ini ditanya persamaan vektor dari sebuah garis yang melalui titik A dan gradiennya 3/4. Nah, mungkin kalau di kelas di SMP ya, kita sudah mengenal persamaan garis. Masih ingat yang persamaan garis melalui titik nih, melalui titik dan gradien. Nah, itu kan rumusnya Y kurang Y1 sama dengan gradiennya berapa? X kurang X1. Seperti ini ya. Ini rumus persamaan garis melalui titik dan gradien. Sebenarnya ini boleh Bun, boleh enggak pakai rumus ini? Boleh. Nah, coba kita kerjakan ya. Berarti ini rumusnya kita Y, ini berarti ini X1, X1-nya 2, Y2-nya Y1-nya adalah min 1. Ini adalah gradien. Coba ya kita kerjakan pakai ini. Berarti Y dikurang min 1 kayak gini, ikutin rumusnya, sama dengan gradiennya 3/4 X dikurang 2. Nah, mungkin kalau di buku itu kok pakai cara vektor ya, nanti kita pelajari pakai itu juga. Kita pakai ini dulu, ini yang pernah kalian pelajari ya waktu di SMP atau di matematika wajib sebelumnya. Berarti ini Y tambah 1 3/4 X dikurang 3/2. Nah, ini boleh kita kali 4 ya, kali 4 ya biar semuanya hilang. Berarti 4Y tambah 4 berapa nih? 3X dikurang 6. Kita pindah ke sini, berarti 3X dikurang 4Y. 4 pindah jadi negatif 10 sama dengan 10. Nah, ini jawabannya ya. 3X dikurang 4Y sama dengan 10. Atau kalau 10-nya pindah kan 3X dikurang 4Y min 10 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya, kita simpan ya.
Ini kalau kita pakai rumus yang ini, rumus yang pernah kita pakai atau pernah kita pelajari. Nih ya, coba udah hapus dulu. Sekarang kita pakai cara vektor. Apakah caranya sama? Apakah jawabannya sama ya kalau kita pakai cara vektor? Nah, cara vektor tadi rumusnya yang ini. Nah, jadi vektor posisi R, A itu sebuah titik ya, jadi A sebuah titik. Ini kan persamaan vektor dari sebuah garis yang melalui titik ini, berarti ini vektor A-nya ya, dengan gradien 3/4 dalam persamaan kartesius. Nah, titiknya 2, -1 ini bisa kita tulis ya sebagai vektor. Ini berarti kita tulis bisa diketahui. Terus dulu diketahui ya vektor A-nya. Nah, kita tulis sebagai vektor ya, 2, -1. Oke, kemudian gradien. Nah, gradien itu lambangnya M ya, M ini gradien. Gradiennya 3/4. Nah, rumus gradien kalian masih ingat? Delta Y per delta X itu 3/4. Kalau kita tulis dalam vektor ya, gradien, jadi ini rumusnya nih, yang rumus tadi A itu adalah titik A, yang gradien ini adalah titik adalah vektor P-nya ya. T itu kan nggak tahu, T bilangan real, kita nggak tahu, misalkan 2P, 3P yang kita nggak tahu. P ini adalah nih gradiennya, jadi ini adalah vektor P-nya. Nah, vektor P itu gradien, vektor A kan titik ya, kalau P itu gradiennya. Tadi kita harus paham arti gradien. Nah, gradien itu kan delta Y per delta X. Ini ya, ini rumus dari SMP. Kalau mencari gradien melalui dua titik itu kan Y2 kurang 1 per X2 kurang X1. Masih ingat ya, delta Y per delta X. Ini rumus gradien. Sedangkan untuk menulis vektor, nah itu adalah X, Y. X dulu baru Y. Atau kalau persamaan titik itu kan X, Y ya, berdasarkan Kartesius. Itu kalau kita nulis itu gini, X, Y. Nah, sedangkan di sini delta Y per delta X. Jadi gradiennya kalau kita tulis dalam vektor itu 4. Boleh gini kan aja ya. Jadi vektor P-nya adalah 4, 3. Paham sampai sini? Kenapa vektornya ini dibalik? Karena gradien. Ingat gradien itu rumusnya adalah delta Y per delta X. Nih, Y per X. Sedangkan vektor itu adalah X, Y atau X, Y. X dulu baru Y ya. Jadi makanya ini harus kita tukar. Ini kan sebenarnya Y-nya di atas, ini X-nya di bawah. Nah, kita tukar jadi X-nya di atas, Y-nya di bawah. Jadi kalau penulisan harus sesuai, X dulu baru Y. Paham ya penulisan sampai sini? Kalau sudah, kita tulis deh. Kita jawab deh sesuai rumus yang ini. Yang ditanya adalah R-nya itu ya. Berarti R, tulis ya, R sama dengan A tambah T, P. T itu nggak tahu, jadi nggak usah ditulis. R ini yang kita cari, kita lambangkan adalah X, Y ini kan. Kita nggak tahu, kita tulis X, Y gitu aja. Yang A-nya tadi 2 min 1. Ditambah, ini artinya T kali, ya ini artinya T kali gini ya. P-nya tadi 4, 3. Jangan sampai ketuker ya. Kalau misalkan gradiennya 2 gini, berarti kan sama aja 2/1 ya. Oh, berarti vektor P-nya adalah 1, kok 1/2? 1, 2 gini. Bisa ya. Kalau dia bilangan bulat kasih aja per 1. Jangan juga 0 ya, 2/1 dijadikan pecahan. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi persamaan apa? Coba ini dulu. Nah, ini kita kalikan ya, yang sebelah sini tetap X, Y karena nggak tahu berapa. Karena nanti X, Y ini yang didapat apa nih persamaan nanti.
XY yang di sini. Nah, coba perhatikan ini. Nah, ini kan artinya dikali T ya. Berarti T kali 4, ini T kali 4, ini T kali 3. Ini mau Bunda tulis dalam aljabar. Kalian masih ingat kemarin misalkan 2, ini Bunda kasih angka 24 ditambah min 1, 3. Nah, ini kan artinya 2 yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan yang di bawah. Ini juga kita sederhanakan bentuknya. Berarti yang di atas ini 2 ditambah 4T. Betul? Betul ya. Yang di bawah berarti negatif 1 ditambah 3T. Betul? Betul. Nah, ini jadi persamaan 2 variabel. Perhatikan ini ada 2 ya. Kalau kita bagi 2. Nih, ada 2. Pindah ke sana ya. Itu ada 2 persamaan variabel. Yang pertama adalah X sama dengan 2. Ini kesamaan 2 faktor. Masih ingat ya? Yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. 2 ditambah 4T. Yang di bawah Y sama dengan negatif 1 ditambah 3T. Loh, kok jadi 2 persamaan variabel? Kan kita mau mencari persamaan vektor ya. Ini kita eliminasi nilai T dari atas dan bawah. Ini kan ada variabel yang sama yaitu nilai T-nya sini ya. Ini bisa kita eliminasi. Nah, bagaimana mengeliminasinya? Karena kalau mau eliminasi Y nggak bisa ya, eliminasi Y atau X karena yang di atas ada X tapi nggak ada, di bawah nggak ada, yang Y juga nggak bisa kita eliminasi. Jadi kita mengeliminasi apa yang ada di atas sama yang di bawah yang ada variabelnya. Kalau angkanya berbeda kan gampang ya. Kalau angkanya berbeda kita tinggal kalikan. Ini kita mau eliminasi T, berarti yang di atas ini kita kali. Ini 4 dengan 3 ya. KPK-nya 12, berarti yang 4 ini kali 3, yang 3 kali 4. Coba Bunda perbaiki dulu ya tulisannya. Nah, ini sudah Bunda kalikan. Tuh ya, kalau sudah ini dikalikan tinggal kita eliminasi T. Tanda T-nya sama. Ingat kalau tandanya sama ini kita kurang. 3X kurang 4Y berapa ya? Tulis aja 3X dikurang 4Y sama dengan 6 dikurang min 4. 6 dikurang min 4 berarti sama aja 6 ditambah 4, 10 ya. Ini sama dengannya turun 10. 12 kurang 12 habis. Nah, inilah jawabannya. Jadi persamaan vektor itu bentuknya sama dengan persamaan garis. Nah, tadi masih ingat cara pertama nih, cara 1. Ini cara 1 ya. Pakai rumus yang Y kurang Y1 sama dengan X. M-nya lupa. M-nya dulu ya, gradien. Nah, nanti kalau ada soal pakai cara mana, Bun? Bebas kalian ya, yang penting dapat hasilnya. Jadi kalau dalam matematika kan banyak cara, tergantung kalian menguasai yang mana. Ya, ini karena dalam vektor ternyata ada cara menggunakan vektor seperti ini. Mungkin kalau pertama kali lihat ribet Bun pakai cara vektor, mending pakai cara yang lama. Silahkan. Ini karena mungkin kalian baru mempelajari, jadi sepertinya asing ya, baru kalian lihat, jadi kayak sulit. Nah, tapi kalau kalian sudah menguasai gampang aja tadi ya, tinggal titiknya ini dimasukkan di sini. Kemudian gradiennya jangan lupa dibalik ini koefisiennya. Kemudian eliminasi T saja, nggak harus yang eliminasi habis itu substitusi, enggak. Ini dieliminasi satu kali aja, eliminasi nilai T biar nanti dapatnya nih persamaan vektornya seperti ini. Ya, oke. Atau sama aja kalau kita sebut sebelumnya tuh persamaan garis lah ya. Contoh selanjutnya. Nah, contoh kedua, mengubah persamaan garis ke persamaan vektor. Persamaan vektor tuh yang ini tadi ya, ini persamaan vektor, ini persamaan garis, kita ubah ke sini. Nah, berarti kan kita harus cari unsur ini ya. Cari unsur A, T-nya tidak perlu dicari dan cari P. Nah, jadi A sama P ini kita cari dalam bentuk
vektor. Nah tadi A itu kan adalah titik yang dilalui, jadi kan kalau persamaan garis gitu ya, gradiennya diketahui tadi ya. Kalau dalam vektor, gradien ini adalah vektor P ya. Kalau di gradien di vektor, gradien biasanya lambangnya M, di sini lambangnya P. Kemudian titik itu kan titik A itu kita nggak tahu di mana, di sini, di sana. Jadi yang pasti titik A itu melalui garis tersebut. Yang pertama kita bisa cari adalah P-nya atau gradiennya ya. Nah ini pelajaran di SMP juga, menentukan gradien dari garis lurus nih. Kayak apa menentukan gradiennya? Kalau tadi kan soal sebelumnya jelas ya, gradiennya 3/4. Nah sudah ada. Kalau di sini gradiennya berapa? Tadi kan kita harus cari ini ya, cari A sama cari P. Yang bisa kita cari dulu adalah P. Ya kalau cari A dulu bisa sih, ini yang gampang dulu ya. Cari P, cari gradien. P ini tadi gradien, A adalah titiknya. Gradien dari sini kita tulis dulu 2x tambah 5y. Ada cara cepatnya sih ya. Gradien itu ini adalah negatif B per A. B itu temannya X, ini B ya. Ini B nya, ini adalah A nya. Jadi B temannya Y, A adalah temannya X. Ini dikasih negatif. Kenapa dikasih negatif? Karena di sini X sama Y nya masih jadi satu. Kalau X sama Y nya terpisah, misalkan 5Y sama dengan 2X tambah 1. Nah ini beda lagi. Kalau ini rumusnya adalah B per A saja. Jadi bedakan ya. Rumus gradien ini review lagi di pelajaran SMP. Kalau X sama Y nya menjadi satu ya, menjadi satu ruas, maka dikasih negatif. Tapi kalau A dan B nya beda ruas, yang membedakan, yang membatasi mereka adalah tanda sama dengan. Kalau berbeda luas, dia tidak ada negatifnya. Atau kalau kalian bingung pakai rumus itu, kalian ini kan aja pindah-pindah. Prinsipnya gradien itu apa? Prinsipnya gradien itu kan ketika Y nya di kiri sendirian ya, X nya itu harus pindah. Nah, jadi di sini Y itu harus sendirian. Biar sendirian lagi, X nya oke sudah pindah. Sekarang Y nya masih punya teman 5. Ini nggak boleh punya teman, dia harus sendirian di kiri dan positif. Sebenarnya koefisiennya ada angka 1 ya, cuma nggak terlihat. Ini kita bagi 5 semua. Berarti di sini apa? Y sama dengan negatif 2/5x ditambah 1/5. Nah gradien adalah ini, koefisiennya si X nih gradien. Jadi gradiennya adalah negatif 2/5 nih ya. Jadi kalau persamaan garis sudah Y nya sendirian di kiri, X nya misalkan punya teman kayak gini, nah gradiennya gampang. Gradiennya adalah koefisiennya si X ya. Jadi kalau dia masih punya teman, X nya masih di kiri, pindah X nya. Y nya masih punya teman, dibagi atau bisa aja nanti dikali. Intinya Y nya sudah sendirian, maka gradien ini adalah koefisiennya si X. Atau pakai rumus cepat yang tadi bisa juga ya, atau rumus cepatnya ya, rumus cepat. Rumusnya tadi sorry kepencet, sensitif nih ya layarnya ya. Tadi rumusnya adalah negatif B per A, langsung boleh pakai itu. Tapi hati-hati dalam menggunakan rumus ini. Ini kalau dikasih negatif juga tadi ya, kalau X sama Y nya itu masih menjadi satu ruas. Sorry ada yang keliru enggak? Ini kan bukan B per A, A per B ya, negatif A per B. Jadi A adalah temannya X, ini A, ini adalah B. Nah sama ya, sama kita tulis dalam bentuk vektor. Ini kan baru gradien, ini baru gradiennya. Kalau dalam penulisan gradien kan M ya, 2/5
5. Kalau dalam vektor ini kita balik, masih ingat tadi ya, berarti misalkan minnya mau di mana nih? Minnya di 2 misalkan. Berarti kita tukar ya, berarti yang 5 di atas, yang 2 di bawah. Negatifnya taruh di atas. Oke, udah dibalik. Paham ya tadi sampai sini kenapa ini dibalik? Kenapa dibalik? Karena gradien itu adalah delta Y per delta X. Ya. Sedangkan vektor itu penulisannya adalah X dulu baru Y. Makanya harus dibalik. Oke, kalau sudah P sudah dapat. Oke, P sudah dapat. Sekarang A. A itu adalah titik yang dilalui oleh garis ini. Jadi ada garis, misalkan ini garis 2X tambah 5Y sama dengan 1. Di garis ini kan titiknya banyak sekali titik. Titiknya banyak tak terhingga. Nah, kita pakai titik ke mana? Bebas. Tapi alangkah baiknya kita pakai bilangan bulat titiknya ya. Titik itu kan banyak, misalkan 0,0, 0,1 atau bisa aja 0,5, setengah koma 1/4 ya, tergantung persamaannya yang memenuhi yang mana. Kemudian bagaimana kita mencari titik itu? Nah, kita pakai cara coba-coba. Ini beda tanda dulu, P-nya sudah ada, P-nya dapat sudah. Sekarang kita mencari A. Mencari vektor A. Nah, atau di sini titik yang dilalui 2X tambah 5Y sama dengan 1. Ini pakai cara coba-coba. Nah, di sini persamaannya 2X tambah 5 kurang 1. Berarti kita coba-coba, misalkan kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti 2 kali 0 gini ya. Misalkan X1-nya 0. Ini kan coba-coba ya. Kalau X-nya 0, berarti 2 kali 0 tambah 5Y sama dengan 1. Kalau persamaan 2 garis kan tinggal eliminasi. Kalau persamaannya cuma 1 garis, berarti ini pakai cara coba-coba. Nah, cara coba-coba itu yang kita coba adalah 1. Misalkan kita memisalkan dulu X-nya. Tadi ilustrasinya itu kan di garis tersebut banyak titik. Nah, kita harus pilih 1. Cara coba-coba, kita coba nilai X-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa ya? Jadi bukan sembarang dua-duanya. Ini yang kita coba, X-nya 0. Berarti berapa nih? Berarti 2 ditambah 5Y sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan, bunda langsung aja ya. Berarti 2 per 1, berarti ini min 1/5. Ini tadi X-nya 0, ini ya X-nya 0, Y-nya min 1/5. Boleh sih kita pakai, tapi kita cari yang bulat. Jadi cari yang bulat, X-nya bulat, Y-nya bulat. Bilangan bulat tahu ya, tidak berkoma, tidak pecahan. Coba sekarang kalau X-nya 0, X-nya 1. Misalnya X-nya 1. Berarti 2 kali 1 gini ya, tambah 5Y sama dengan 1. Berapa ini? 2. Sorry, tadi 0 ini ya. Kok 2? 0. Berarti 0 tambah 5Y, Y-nya 1/5. Nah, ini kan pecahan ya. 2 tambah 5Y sama dengan min 1. Kok min 1? 1. Baru ke sana min 1. Jadi min 1/5. Nah, ini masih bukan bilangan genap lagi. Sampai cari yang genap sampai mana, Bun? Coba-coba aja ya. 0, 1. Kalau Bunda sih jangan 2, tapi kita kasih lawan. Kalau 0 kan di tengah. Kenapa Bunda dari 0? Kalian perhatikan garis bilangan kan yang di tengah-tengah adalah nilai 0. Kemudian kalian pilih 1. Kalau sudah 1, kalian pilih negatif 1. Ya, jangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti, karena bisa aja nilai X-nya itu negatif. Nilai X nggak mesti positif. Atau yang kalian mau coba-coba adalah nilai Y-nya dulu, boleh. Kalau Y-nya 0, Y-nya 1, Y-nya negatif 1 boleh. Jadi yang mau dicoba-coba itu siapa, X atau Y-nya. Jadi 1 yang kita coba, nanti 1-nya ini pasti didapat.
Sampai kapan? Sampai ketemu dua titik ini bilangan bulat dua-duanya. Misalkan ini Bunda ambil negatif 1 deh. Berarti 2 kali negatif 1 tambah 5Y sama dengan 1. Berarti min 2 tambah 5Y sama dengan 1. Y-nya ini berapa? Y-nya 3/5 ya. Nah, masih pecahan. Sekarang kalau X-nya tadi angka 1 sudah, sekarang angka 2. Jadi gitu, habis tadi 1, sekarang 2 cobanya. Nanti habis 2 min 2 gini ya. Berpola atau dari min dulu juga boleh. Sekarang 2 berarti 2 kali 2 tambah 5Y sama dengan 1. Berarti 4 tambah 5Y sama dengan 1. Y-nya berapa ini? 1 kurang 4 min 3/5. Belum lagi ya. Sekarang kalau X-nya min 2. 2 kali min 2, capek ya, nggak apa-apa, nggak banyak banget kok, paling kita mencoba dan sampai 10 lah. Kalau kalian bisa cara coba-coba sendiri ya, kalau X-nya 1, Y-nya berapa itu bisa. Berarti ini 4, negatif 4 tambah 5Y sama dengan 1. Y-nya min 4 ke 1, 5. Y-nya dapat 1 nih, dapat ya akhirnya ya. Berarti yang ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, ini ternyata. Kenapa kita ambil yang ini? Karena X-nya kita ambil tadi bulat, juga bulat. Bulat ya, nggak harus negatif, tapi bulat. Yang penting bulat. Oke, ini cara coba-coba. Jadi, ternyata nih, ini Bunda hapus. Ternyata didapatnya adalah tuh. Jadi vektor A-nya ini ya yang terpilih. Jadi vektor A-nya adalah negatif 2,1. Jadi persamaannya ya, persamaan vektornya adalah R tuh sama dengan itu A-nya tadi min 2,1, kok ada pernya, min 21 gini. T-nya itu tidak perlu kita tulis, tidak perlu kita cari T. Tadi ini berapa nih? Min 5,2 nih, atau mau ditulis caranya sini juga boleh ya. Jadi persamaan vektornya ya, persamaan vektor itu tadi rumusnya R sama dengan A tambah T kali vektor P ini ya. Tuh R sama dengan vektor A nya adalah yang ini, A yang kita coba-coba ya. Jadi A adalah titik, sembarang titik ya, kita cari adalah bilangan bulat ya, pasti bilangan bulat. X dan Y nya bilangan bulat. Tadi dengan cara coba-coba garisnya ini. Tuh, A itu adalah titiknya. Negatif 2,1 ditambah T tidak perlu kita cari. P adalah gradiennya. Nah, setelah ini Bunda kasih latihan, jadi dipelajari betul-betul. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, atau kalian punya cara lain selain ini. Bun, saya punya cara yang lebih cepat, lebih gampang, silahkan ya, karena banyak cara untuk menyelesaikan. Bunda kasih contoh soal lagi, 1. Nah, yang ketiga, tentukan titik potong kedua persamaan vektor berikut. Jadi ada 2 vektor, yang dicari adalah titik potong. Kalau dalam persamaan garis lurus ya, titik potong itu kan biasanya ada 2 garis lurus nih, 2 garis lurus berpotongan. Di sini nih di titik potongnya. Berarti kita biasanya pakai cara eliminasi dan substitusi ya, mencari koordinat X, Y-nya. Di sini juga sama, kita pakai eliminasi substitusi. Tapi sebelum itu vektornya kita ubah bentuknya. Ini seolah-olah vektor, ini vektor ya, tapi nanti kita bentuknya jadi persamaan 2 variabel. Seperti apa? Ini kaitannya dengan penjumlahan vektor ya. Kita ubah dulu ini bentuknya. Berarti kan ini R sama dengan 1 ditambah ini S
artinya dikali ke dalam ya, ini artinya S-nya dikali ke dalam, ini juga T-nya artinya kali ke dalam. Jadi yang pertama 1 ditambah S, 1 kali S, 1S ya, kalau 1S tidak perlu ditulis. Bawahnya berarti 2 ditambah S, kayak gini. Ya, dijadikan satu vektor, ini penjumlahan vektor, masih ingat ya kemarin? Penjumlahan, perkalian, pengurangan vektor, ini tinggal yang atas tambah atas, bawah tambah bawah. Kalau ada perkalian ini kalikan dulu ya, baru nanti jumlahkan dengan sebelahnya. Yang kedua, dan sama ya, ini faktor R, ini faktor R. Bedanya di sini, yang sini S, ini T. Ini berarti sama kayak tadi, kalikan dulu, ini T kali 1 berarti 1T. Maka yang di atas adalah 1 ditambah T, ya 1T. Negatif 2 ditambah 4T. Nah, ini kesamaan dua vektor, masih ingat ya kesamaan dua vektor, ini kan vektor R, ini juga vektor R ya, berarti vektor ini adalah sama. Ya, vektornya ini sama. Nih. Karena di sini sama-sama vektor R, kecuali beda, di sini vektor A, sini vektor B. Terus tidak ada keterangan kalau dua vektor itu sama, nggak bisa ya. Karena di sini sama R sama R, berarti otomatis kedua vektornya itu juga sama. Berarti 1 ditambah S, 2 ditambah S, ini sama dengan 3 tambah T, min 2 tambah 4T. Sama tadi vektor, kesamaan dua vektor ya. Kalau dua vektor ini sudah dinyatakan sama, berarti tinggal atas sama atas, bawah sama bawah. Jadi seperti ini. Jadi 1 ditambah 3T, kok melihatnya kemana sih? 1 tambah S sama dengan 3 tambah T. Nah, persamaan yang kedua adalah 2 tambah S. Coba nanti Bunda tulisnya begini ya. Ya, ini ada dua persamaan tadi. Persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 1 berarti 1 ditambah S sama dengan 3 tambah T. Ini bisa kita tukar ya. Berarti jadi apa nih? S kurang T kayak gini. Biasanya kan kalau persamaan tuh X sama Y ya. Kalau di sini S sama T. Nah, itu yang kita cari nanti, S sama T-nya. Berapa ya? Berapa ya? Tadi T-nya pindah ke situ jadi negatif, satunya pindah sini jadi 2 ya. Persamaan yang kedua sama, kita sederhanakan. Jadi di sini kita mencari variabel S dan T. Berarti S dikurang 4T sama dengan berapa tuh? Min 4. Coba dicek dulu. Siapa tahu ada yang salah itu. Wah, benar. Kalau sudah, kita eliminasi. Ada yang sudah sama, ada S-nya, jadi nggak perlu dikali ya, langsung aja eliminasi S. Langsung kita kurangkan ya, ini tandanya sama, langsung dikurang. Min T dikurang negatif 4T, sama aja, tambah ya, 3T. Sini 3T sama dengan 6. T-nya 2. Nah, kalau sudah T-nya 2, substitusi ke persamaan mana bebas, persamaan 1 misalkan ya. Substitusi ke persamaan 1. Berapa ini? Berarti S kurang T sama dengan 2. S kurang 2 sama dengan 2. S-nya sama dengan 4. Kalau sudah dapat, ini belum langsung dapat ya, T sama S-nya itu belum, bukan titik potongnya. Belum, ini kita substitusikan lagi ke persamaan yang awal. Nah, kita substitusikan lagi ke sini. Jadi yang sudah didapat tadi, substitusikan, ini T sama dengan 2 ke yang sini. Yang T mana? T ini ya. Nah, ke sini yang pertama, ke R sama dengan
itu 3 tambah T min 2 tambah 4T. Berapa ini hasilnya? Berarti 3 tambah T 5 ya. 4 kali 2 8 min 2 tambah 8 6. Oke. Kemudian substitusi juga, substitusi itu S sama dengan 4 ke yang kedua. Nah, ini kan ada 2 tadi ya, ada 2 vektor R. Jadi titik potongnya itu bukan S sama T-nya ini, bukan, tapi tetap si R-nya itu. Nah, kita substitusi. Sebenarnya pilih salah satu aja, misalkan kalian tadi sudah dapat T ya, langsung aja masukkan ke yang ada variabel T-nya, atau ketemunya S duluan nih, langsung variabel yang ada S-nya, langsung dapat. Ini dua-duanya Bunda masukkan ya, untuk buktikan bener apa enggak. Harusnya bener ya, jadi nanti ketika kalian dapat S sama T ya, atau nanti variabelnya berbeda ya, bukan S sama T, misalkan apa, P sama Q, intinya di sini ada 2 variabel ini ya, 2 variabel ya, bukan 2 vektor. Kalau vektor kan vektor R. 2 variabel itu kalian substitusikan ke yang awal lagi, ini harusnya sama ya. Nah, sama nih, sama. Jadi titik potongnya itu adalah 5,6. Itu jawabannya. Nanti ketika berbeda ya, jadi ini sebagai pembuktian juga ya, pembuktian juga. Kalau misalkan nanti berbeda nih, setelah dapat R sama S-nya kalian substitusi, loh kok beda? Mungkin di sini kalian salah substitusi ya, salah hitung, atau pas eliminasi di sini ada salah hitung, dicek lagi. Yaitu gunanya tadi untuk mensubstitusi dua-duanya, membuktikan kalau sama berarti jawaban kita betul. Takutnya ya kalau kalian sudah tadi misalkan dapat T aja, sudah dapat T, langsung kalian substitusi ke sini, langsung kalian kasih simpulkan. Nah, takutnya kalian di sini ada salah hitung atau di sini ada salah hitung. Terus nanti ketika kalian substitusi yang kedua ternyata berbeda. Nah, itu kan bahaya ya. Mending kalau mau aman, untuk memastikan jawaban kalian itu betul, kalian cari dua-duanya, kalian substitusi satu-satu. Kalau angkanya ini sama, berarti jawaban kalian itu pasti betul. Kalau tadi kalian cari satu aja, 50-50 ya, bisa saja ada kemungkinan jawaban kurang tepat. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Untuk mengetahui pemahaman kalian sampai mana, setelah ini Bunda kasih latihan, wajib langsung dikerjakan hari ini juga. Jadi Bunda tahu mana yang kira-kira memahami betul-betul video ini, atau sudah paham tapi belum menguasai untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bunda tahu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tanyakan, jangan malu-malu. Kalau ada kesalahan mungkin dalam video yang Bunda jelaskan ini, boleh dikonfirmasi biar Bunda bisa konfirmasi balik. Terima kasih.